Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berterima kasih kepada Lisna selaku Kepala Sekolah Alam Bengkulu Merah, Yati selaku Ketua Yayasan, Umi Muhammad Desi Puspitasari selaku sebagai guru atau fasilitator yang mengajar geografi. Ya, saya perkenalkan, nama saya Yosef Primananda Utama, kelas 1 SMA atau SM4, siswa anak kelas 1 SMA Sekolah Alam Bengkulu Merah yang pertama kali tahun ini ya. Kalau biasanya itu sekolah SMA lain itu kelas 10 terus kelas 1 SMA. Kalau SMA itu ada di Sekolah Alam Bengkulu Merah yang pertama di tahun 2016-2017. Sekolah saya itu Sekolah Alam Bengkulu Merah ya, jangan jelas bapak ya omong deh. Kalau dia tidak paham ya udah jangan omong api ya. Sekarang kita belajar geografi tentang berjudul pengertian hidrosfer. Pengertian hidrosfer, siklus hidrosfer, dan manfaat hidrosfer ya. Pengertian hidrosfer dulu yang pertama ya. Hidrosfer berasal dari kata hidro yang berarti air dan saire yang berarti dengan berapisan. Hidrosfer itu hidro itu air, saire itu berarti berlapisan. Hidrosfer kalau gabungin hidrosfer itu berlapisan air ya, berlapisan air. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hidrosfer merupakan tubuh air atau lapisan air yang meliputi bumi baik yang berbentuk cair salju maupun es. Air merupakan sumber kehidupan utama bagi manusia. Bukan manusia saja yang perlu air itu, manusia, hewan, dan tumbuhan ya. Tidak ada manusia yang hidup tanpa air. Hampir 3/4 permukaan bumi tertutup oleh air, baik air yang berada di perairan darat maupun air yang berada di perairan laut. Lapisan air yang menutupi permukaan air kita disebut hidrosfer. Lapisan air tersebut menutupi permukaan bumi dan membentuk sungai, danau, rawa, awan maupun air. Dengan bantuan sinar matahari, air selalu mengalami sirkulasi sehingga jumlahnya di bumi relatif tetap. Ilmu yang mengkaji perairan disebut hidrologi. Hidrologi mempunyai beberapa cabang ilmu yaitu sebagai berikut. Iya, ada 5 macam, yaitu 1. Potamologi, limnologi, geohidrologi, kriologi, dan hidrometeorologi. Ya, itu gitu aja. Yang pertama itu ada potamologi, yaitu ilmu yang mempelajari air yang mengalir di permukaan tanah. Yang kedua, limnologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang air yang mengenang di permukaan tanah, danau, seperti danau, sungai, dan waduk ya. Yang ketiga, geohidrologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang air yang terdapat di bawah tanah. Yang keempat itu ada kriologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang salju dan es. Salju itu ada di negara New York, Amerika Serikat, Belanda, dan negara lainnya ya, seperti Jepang lah, Jepang. Dan es itu seperti Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Pasifik, benua Amerika, benua Asia,
ya, dan benua Tenggara, Asia Tenggara. Hidromet hidromet yang kelima, hidrometeorologi, yaitu ilmu yang belajar faktor-faktor meteorologi yang berpengaruh terhadap kondisi hidrologi. Ya itu gitu aja. Yang ke B itu ada siklus hidrologi. Air yang ada di bumi mempunyai jumlah relatif dan tetap dan selalu mengalami sirkulasi yang disebut siklus air. Perubahan yang dialami air di bumi hanya terjadi pada sifat bentuk dan persebarannya. Air akan selalu mengalami perputaran dan perubahan bentuk selama siklus hidrologi berlangsung. Air mengalami gerakan dan perubahan wujud secara berkelanjutan. Perubahan ini meliputi wujud cair, gas, dan padat. Ya, ini kita sudah mempelajari cair, gas, dan padat ya waktu kelas 1 sampai kelas 6 ya, itu pasti ada ujiannya. Siklus air terjadi dengan bantuan penyinaran matahari. Siklus air dapat dibedakan sebagai berikut. Ada 3 macam ini. Ada siklus air pendek, panjang, sedang ya. Yang pertama itu ada siklus air pendek. Radiasi matahari dan angin menyebabkan air mengalami penguapan. Kemudian terjadi kondensasi dan membentuk air. Titik air yang disebut awan. Awan yang jenuh turun sebagai air hujan di permukaan air laut. Siklus air seperti ini disebut siklus air pendek. Nih gambarnya bro. Ini siklus air pendek. Ya, jangan cukup ini. Siklus air pendek. Penguapan, kondensasi, kumpulan awan, ada radiasi matahari berbentuk awan hitam, baru hujan. Ini ada sungai, ada ini ya, baru penguapan. Yang kedua, siklus air sedang. Air laut mengalami penguapan, kemudian air kondensasi dan membentuk awan-awan tertiup dengan tertiup angin dan terbawa ke daratan. Kemudian terjadi hujan di daratan. Sebagian air hujan kemeresapan ke dalam tanah, mengalir ke permukaan dan akhirnya menuju ke laut. Siklus air seperti ini disebut siklus air sedang. Ya, ini gambarnya ya. Ini dia gambarnya ya. Yang ketiga itu ada siklus air panjang. Sama aja, air pendek juga bisa. Siklus air panjang ini air laut mengalami penguapan, lalu terjadi kondensasi dan membentuk awan. Awan ini terbawa ke daratan dan terjadi hujan berupa hujan salju dan es, kemudian mengendap permukaan tanah, dan pada musim semi mulai mencair air tersebut. Kemudian sebagian akan merosot ke dalam tanah dan sebagian lagi akan mengalir ke permukaan tanah dan akhirnya menuju ke laut. Siklus air seperti ini disebut siklus air panjang. Ya sudah, ini nah ini teman-temannya. belum ini teman-teman. Ya, ini siklus air panjang ya. Terjadinya siklus air tersebut disebabkan adanya proses-proses yang mengikuti gejala-gejala meteorologi dan klimatologis sebagai berikut. Evaporasi, yaitu proses
perbaian air menjadi gas awap. B. Transpirasi, yaitu air yang diuapkan untuk berbahan tanaman dan diuapkan melalui stomata. C. Kondensasi, yaitu proses perbaian wujud dari uap air menjadi titik air hujan. D. Angin, yaitu air udara yang bergerak dari tekanan maksimum ke tekanan minimum. Presipitasi, ya, yaitu jatuhnya hidrometeor ke permukaan bumi dan dapat berubah air salju dapat infiltrasi, itu proses perombesan ke dalam lapisan tanah melalui por-por tanah atau batuan. G. Overflow, yaitu air liaran pada permukaan tanah. H. Round off, yaitu air liaran air melalui suatu saluran. Manfaat hidrologi, ya, yang ketiga ini. Manfaat berair laut. Manfaat laut adalah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, diantaranya sebagai berikut. Ya, 1. Sumber mata pencarian penduduk, sarana transportasi laut, pembangkitan tenaga listrik, tempat wisata sepertinya wisata Pantai Panjang, pantai Kuta Bali, ya, seperti Waduk, itu Waduk ada Cibolga, ya, Cibolga. Ada waduk-waduk di Jakarta, waduk, iya, ada waduk museum, waduk, ya, itu ada waduk macam-macam, ada di kota-kota besar. Ada danau dendam, danau apa ya lagi ya, danau pokoknya danau dendam, danau meninjau, danau Sibolga, danau Toba, dan lain-lain. Itu adalah sifat hidrosfer juga, ya, teman-teman. Ya, teman-teman, itulah tempat wisata kita yang berbentuk di hidrosfer. Pengatur iklim, ya, pengatur iklim itu ketentuan cuaca lah. Tempat pertahanan keamanan itu seperti polisi dan tempat lain-lain, ya. Sumber bahan tambang itu seperti tambang perak, emas, emas, dan perunggu, ya, perunggu termasuk juga itu tambang emas. Sekian, terima kasih. Saya kalau ada salah kata, saya minta ampun kepada Allah SWT. Saya mengakhiri ya, jangan lupa saya berterima kasih kepada Umi yang sudah mempelajar kami di sekolah Alam Mahira, fasilitator guru. Ya, kalau biasanya Umi Bapak, biasanya itu ada di sekolah Alam. Kalau sekolah-sekolah yang lain itu biasa Bu Bapak, ya, Bu Bapak. Ya, sama sajalah pokoknya. Yang penting guru di sekolah. Iya. Saya minta maaf kalau ada salah kata. Saya mengakhiri. Jalan-jalan ke Bogor, jangan lupa beli talas. Hei kawan, jangan lupa belajar kalau sedang lagi ujian, ya. Selamat berjuang dalam belajar. Dan saya mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap merdeka, hidup sekolah alam.